Selamat malam, saudara. Polemik mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur seharga 8,5 miliar rupiah jadi sorotan. Gubernur beralasan mobil dengan harga fantastis ini adalah untuk menjaga marwah Kalimantan Timur yang kini adalah lokasi ibu kota Nusantara. Sementara Kementerian Dalam Negeri meminta Gubernur Kalimantan Timur meninjau kembali pembelian mobil dinas itu. Sorotan lainnya malam hari ini, di tengah upaya perdamaian, kondisi Timur Tengah kembali memanas usai Israel yang dibantu dengan Amerika Serikat menyerang Iran. Selengkapnya kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Audrey Chandra. Saudara, petugas gabungan menggeledah tempat pengolahan dan peleburan timah ilegal di Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Gudang ini diduga dijadikan sebagai tempat pengolahan dan peleburan timah ilegal sebelum diselundupkan ke luar negeri. Petugas menangkap pria berinisial A yang diketahui sebagai pengelola tempat tersebut. Dari keterangan saksi, tempat ini telah melakukan aktivitas penyelundupan timah ilegal sebanyak 4 kali. Dalam tiap pengiriman, timah yang diselundupkan bisa mencapai 15 ton. Pengungkapan kasus adalah pengembangan dari penangkapan sebelumnya, di mana petugas menggagalkan penyelundupan timah seberat 16 ton di Kepulauan Riau. Hasil dari situ kan masih banyak pasir-pasir dan segala macam. Mereka lakukan penyelundupan ini sebanyak 4 kali sesuai dengan pemeriksaan saksi, kurang lebih 15 kali 4, 30-60 ton. Dengan pembelian mereka itu, kalau di lokasi ini 180.000, kemudian harga pasar gelap di Malaysia adalah 900.000. Saudara, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menanggapi belanja mobil dinas yang fantastis mencapai 8,5 miliar rupiah satu unit. Selain untuk kegiatannya, mobil dinas seharga 8,5 miliar itu juga adalah untuk menjaga marwah masyarakat Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud mengklarifikasi soal pengadaan sebuah mobil dinasnya seharga 8,5 miliar rupiah. Menurutnya, mobil yang dimaksud merupakan kendaraan yang akan digunakan di Jakarta untuk melayani kepala daerah dan tamu pemerintahan. Selain itu, mobil dinas sekaligus juga untuk menjaga marwah Kalimantan Timur yang kini merupakan lokasi ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Terkait pemberitaan yang 8,5 M itu, Pak Gub, yang di LPS itu? Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4.200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3.000 cc. Persoalan harga, ada rupa, ada harga. DPRD Kalimantan Timur menyebut mengikuti apapun yang diputuskan terkait dengan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang mencapai 8,5 miliar. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud yang juga kakak kandung dari sang gubernur menyebut wajar tidaknya mobil dinas bergantung pada standar satuan harga maupun analisis standar belanja. DPR hanya mengikuti. 3.000 cc, kalau dengan nominal 8,5 miliar masih wajar nggak Pak untuk pembelanjaan satu mobil? Dilihat SSH-nya, kan ada SSH ASB-nya, analisis standar belanja. Nanti itu sesuai nggak? Dan itu kan biasanya di inspektorat. Ada juga nanti dilakukan oleh BPK atau BPKP, bukan di kita. Oh, kalau siap, kita Pak. ini mengikuti aja. Siap. Ya. Sementara Kementerian Dalam Negeri meminta Gubernur Kaltim Rudy Masud untuk meninjau kembali pembelian mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah itu. Wamendagri Bima Arya meminta kendaraan dinas dibeli dengan harga yang wajar, tidak berlebihan. Terkait dengan efisiensi, karena itu Pak Menteri juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Saya juga secara langsung telah berbicara dengan Pak Gubernur, menyarankan kepada Pak Gubernur untuk meninjau kembali, melakukan evaluasi terkait dengan pembelian kendaraan dinas. Silakan Pak Gubernur berkoordinasi dengan bagian
Keuangan agar melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi. Harganya yang wajar, tidak berlebihan. Politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengkritik anggaran mobil dinas gubernur Kalimantan Timur yang fantastis dan gaya hidup mewah sang istri gubernur yang kemudian viral di media sosial. Menurutnya pejabat publik harus punya kepekaan sosial, tidak menunjukkan gaya mewah di tengah kesulitan ekonomi warganya. Tidak pas rasanya, wagu rasanya kalau di setengah kondisi dunia dan rakyat kita hari ini yang sedang mengalami kesulitan, lalu pejabatnya justru bermewah-mewahan, pejabatnya justru menampilkan suatu semangat hedonisme. Itu yang menjadi bertolak belakang, seperti sedang membangun jarak dengan realitas yang terjadi hari ini. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, apakah dengan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah ini tepat sasaran? Kita bahas bersama anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur, Sudarno. Selamat malam Pak Sudarno. Masih di mute Pak Sudarno. Saya juga mau menyapa ada peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Saya mau ke Selamat malam Pak Sudarno. Ya, saya mau ke tim TGUPP dulu. Jadi Mas Sudarno, mobil seharga fantastis 8,5 miliar ini sebenarnya mau dipakai untuk apa sama Pak Gubernur? Sebenarnya memang ada fungsi dua itu Mbak, fungsi operasional untuk jelajah Kalimantan Timur yang luasnya 127.000 kilometer, yang medannya luar biasa berat, yang kedua berkaitan dengan tamu-tamu. Tapi intinya Pak Gubernur itu bukan minta mobil mau apapun Mbak, yang penting beliau dipenuhi speknya itu satu. Yang kedua, ini sebenarnya sudah terjadi efisiensi, ini yang perlu publik tahu Mbak Audrey ya, penonton Kompas TV. Karena awalnya pada APBD sebelumnya yang disusun oleh pemerintah sebelumnya, sebelum Pak Rudi Seno ini terpilih, itu ada sewa helikopter 2 miliar per bulan kali 12, 24 miliar untuk sewa dalam rangka untuk mobilisasi memantau Sekaltim. Pak Gubernur kita Rudi Mas itu tidak mau, makanya menyerahkan kepada TAPD Sekda dengan teman-teman untuk mengatur. Yang penting beliau bisa jelajah Kalimantan Timur, melihat langsung situasi masyarakat Kaltim. Itu tapi kalau misalnya Pak Sudarno, kalau misalnya mau menyesuaikan dengan spek, bukannya banyak spek-spek lain yang mirip-mirip tapi harganya nggak fantastis sampai 8,5 miliar? Pak Gubernur kita itu tidak mengatur tentang harga, yang penting speknya sesuai dengan Permendagri 2006 silakan. Mau dia yang penting double gardan, yang penting untuk tamu bisa, untuk mobil Sekaltim bisa. Yang pasti Mbak Audrey hari ini Pak Gubernur kita itu setahun ini sudah pakai mobilnya pribadi. Terus mengenai spek dan sebagainya silakan. Yang ngusulin akhirnya menjadi mobil seharga 8,5 M ini jadi siapa kalau Pak Gubernurnya nggak tahu? Ya itu kan ada sistem Mbak, ada sistem. Pak Gubernur saya itu nggak ngurusi sampai detail begitu, dia berbasis pada kebutuhan. Mau mobil harga 1 miliar, 2 miliar, yang penting itu mobil untuk di lapangan, termasuk kemungkinan untuk tamu-tamu kan gitu ya. Ya silakan, kemudian Pak Gubernur nyerahkan kepada TAPD, Sekdaprop dan teman-teman termasuk yang ada di DPR, tolong membahas itu silakan. Oke, tapi kenapa kemudian mobilnya ini katanya kan mau dipakai untuk bawa tamu, tapi kenapa mobilnya kata menurut Pak Gubernur bilang adanya di Jakarta? Masih ada di Jakarta, kapanpun bisa ditarik ke Kalimantan Timur Mbak, itu urusan teknis saja. Yang pasti kebutuhannya itu untuk lapangan dan sebagainya. Dan publik mesti tahu bahwa ini tidak kemudian Pak Gubernur minta spek ini dan sebagainya, harga sekian, nggak ada cerita itu, cerita dusta gitu. Pak Gubernur nggak pernah minta speknya, malahan yang tadinya helikopter jadi berubah ke harga mobil yang tidak semewah helikopter. Jadi menurut Anda masuk akal nggak alasan ini Mas Zainur? Iya, kalau soal legalitas dari sisi spek, dari sisi aturan barangkali ini mungkin bisa diperdebatkan ya. Legal sih legal, pertanyaannya apakah ini layak atau tidak, apakah ini pantas atau tidak. Saya lihat tidak ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau dari sisi hukum administrasi gitu ya, ada tes yang bisa dilalui untuk menilai apakah sebuah kebijakan itu reasonable atau tidak. Yang pertama adalah proporsional atau tidak. Proporsional itu artinya apakah tujuan untuk menjelajah daerah-daerah yang rusak itu harus didukung oleh mobil dengan harga sekian. Apakah tidak ada alternatif lain Mbak Audrey? Saya sangat yakin ada banyak alternatif lain yang bisa dipilih. Yang kedua selain proporsionalitas adalah reasonability. Apakah beralasan? Ya, apakah itu satu hal yang wajar? Apakah itu satu hal yang tidak dihindarkan, tidak bisa dihindarkan? Apakah berbasis data? Jadi ada
alasan yang bisa diajukan. Dan yang ketiga adalah menurut saya adalah tes dari sisi kepentingan umum. Apakah kepentingan umum akan terlayani dengan mobil dengan harga sangat fantastis itu? Jadi menurut saya, oke, ada keinginan, ada kebutuhan, ada pengujian, tetapi apakah harus mobil itu? Masih banyak alternatif lain. Kalau memang Pak Gubernur tidak menunjuk mobil itu, ya sudah, sekarang bisa diproses kok dengan berbagai cara. Tadi misalnya Wamendagri mengatakan bisa ditinjau ulang, bisa diganti dengan yang lain. Kalaupun itu sudah dilakukan pengadaan, silakan untuk dipikirkan solusinya oleh Pemprov. Jadi menurut Anda ini sangat berlebihan sekali, Mas Zainur? Ketika Begini, Pak Gubernur, gimana Pak? Mas Jainur, begini Mas Jainur. Jadi Pak Gubernur sekali lagi tidak pada posisi mengenai spek dan sebagainya, dia berbasis pada kebutuhan. Yang kedua, Pak Gubernur juga terima kasih ada kritik dan sebagainya ini. Kita senang aja. Nah, apakah mobil ini oleh Depdagri mau kemudian kita mesti direview ulang atau dikembali? Nggak ada masalah karena itu bukan barang pribadinya Pak Gubernur kok, enggak. Sekali lagi Pak Gubernur hanya berbasis pada kepentingan. Ingat loh, setahun terakhir ini Pak Gubernur memakai mobil pribadinya. Yang kedua, kita efisiensi. Yang di pemerintahan sebelumnya yang APBD mereka tetapkan, itu ada sewa helikopter 2 miliar kali 12 bulan, berarti 24 miliar. Itu dinolkan sama Pak Gubernur. Gitu loh. Tapi kalau, jadi kita sudah masuk pada efisiensi. Sekali lagi Pak Gubernur berbasis pada kebutuhan. Bahwa kemudian ini tidak etis dan sebagainya. Kita sudah menerima kritik itu. Dan Pak Gubernur terima kasih atas kritik itu. Begitu. Pak Darno, tapi kan yang tidak bisa terelakkan juga ketika ditanya sama Gubernur beberapa waktu lalu kenapa membeli harga mobil fantastis ini, Pak Gubernur justru bilang jaga marwah. Ya itu bagian lah Mbak, untuk operasional, untuk marwah apa semua. Kan kadang-kadang orang ini kan Kaltim ini kan kemudian dibebani jadi IKN tanda kutip ya, dan itu juga potensi buat kita. Kita mesti menjamu tamu yang sekaligus kita juga harus mobil di Kalimantan Timur apa semua Pak Gubernur dengan luasan 127.000 kilo itu. Kan gitu ya. Ya intinya Pak Gubernur siap aja arahan Depdagri apa, itu kita akan menyesuaikan, akan tunduk patuh. Yang kedua, kita terima kasih atas segala kritikan itu gitu loh Mbak. Kita nggak abaikan itu kok. Pak Gubernur kita juga nggak anti kritik gitu loh. Oke, Mas Zainur apakah barang Mbak? Mas Zainur apakah Anda masuk logika juga dengan membeli mobil mewah itu adalah sama dengan menjaga marwah karena lokasi IKN ini ada di Kalimantan Timur? Nyambung ya. Menjaga pemerintahan yang bersih, yang baik, yang profesional, yang melayani, itulah menjaga marwah gitu ya. Kalau mau studi banding bisa studi banding ke DKI. DKI itu setiap hari ada tamu-tamu negara ya dari berbagai negara lain. Bisa dilihat juga bagaimana spek mobil yang digunakan oleh Gubernur DKI. Oke, kalau ada kondisi alam yang lebih challenging di tempat yang sekarang kita bahas di Kalimantan Timur, ya tinggal disesuaikan. Saya pikir masih banyak alternatif lain. Bahkan kalau memang jalanannya rusak, anggaran 8,5 miliar itu lebih pantas untuk prioritas memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu. Saya berpikir dengan harga 2 miliar pun masih banyak spek-spek lain yang jauh bisa dipilih oleh Pemprov Kaltim daripada membeli mobil yang ini mobil yang sangat luxury gitu ya, dibandingkan dengan misalnya dari aspek kebutuhan. Jadi kalau dari sisi aspek marwah pun tidak ketemu. Jadi sekarang orang itu sudah pintar-pintar gitu ya, bisa menilai setiap alasan itu bisa diuji. Ada alat uji terhadap setiap argumentasi gitu ya. Jadi jangan juga membodohi rakyat gitu. Jadi ada proportionality, ada reasonability, ada public interest test gitu ya. Jadi publik itu tidak bodoh sekarang gitu. Jadi Pak, ini Gubernur mengatakan tidak ngotot bahwa itu harus mobil itu. Ya gimana tuh Pak? Gimana Pak Darno tanggapannya? Jadi Pak Jainur, karena kita menganggap publik itu pintar, maka Pak Gubernur kita ini Rudi Masud itu juga kemudian menghargai kritik itu, kemudian mengevaluasi, jangan juga dibelok-belokkan. Yang kedua jangan juga logikal falasi Pak Jainur, bahwa kalau jalan rusak mesti ini. Ingat loh di Kaltim itu harga tingkat kemahalannya tinggi loh Pak Jainur. Pak Darno mungkin gini. Pak Darno, jangan logikal falasi juga bahwa ini jalan rusak lebih bagus. Enggak, itu tetap logikal falasi versi saya karena kita ini sama-sama orang kampus nih. Oke, Pak Darno ini karena juga yang dipertanyakan sama warga atau netizen adalah ketika harga 8,5 M harusnya kan tetap dengan spek tapi harganya nggak semahal itu. Dan sisa-sisa dananya ini bisa digunakan justru untuk membangun jalan, membuat jalan. Monggo Mbak, itu nggak ada masalah. Pak Gubernur tuh clear. Tunduk patuh apa semua selama itu untuk kebaikan. Ingat loh ya, bahwa Kalimantan Timur itu penghasil supporting kedua ketiga terbesar untuk Indonesia, untuk DBH dan sebagainya loh ya. Pak Gubernur berpihaknya bukan tentang cuma sekedar 8,5 miliar yang kita terima kritik itu. Tahun ini Pak Gubernur tuh mengalokasikan beasiswa untuk gratis pol aja untuk pendidikan universitas. Itu 1,4 triliun loh Mbak. Itu yang tanggung jawab nasional.
Karena Pak Gubernur kita ini juga kepengennya rakyat Kaltim bisa mengenyam pendidikan S1, S2, S3. Itu 1,4 triliun, kurang lebih 158.000 mahasiswa yang akan dibiayai tahun ini gratis full. Itu juga sisi lain begitu. Jadi semua kita urusin. Nah, kembali lagi mengenai 8,5 miliar, Pak Gubernur terima kasih atas kritikannya. Kita akan evaluasi, kita akan tunduk patuh. Berarti Intinya, siap dikembalikan nggak tuh, kan udah terlanjur beli, Pak? Namanya tunduk patuh sama Depdagri, sama Prabowo Gibran, selesai. Oke, berarti artinya Jadi siap dikembalikan, dan ini uangnya pakai uang ini ya, uang dinas ya, berarti ya pembeliannya ya? Ya pasti uang APBD kan Mbak, yang dengan mekanisme-mekanisme lah. Intinya Pak Rudi Masyur selaku Gubernur Kaltim, terima kasih segala kritikan netizen Indonesia itu. Yang kedua, siap menjalankan perintah Kementerian Dalam Negeri. Mau dikembalikan, mau direview, monggo nggak ada masalah. Intinya Pak Gubernur kita ini substansi dia bisa menjalankan tugas untuk mengawal rakyat Kaltim yang kurang lebih luasnya 127.000 km. Dan kita nggak bisa head to head dengan Jakarta, nggak bisa. Itu urusan lain itu, pada pembahasan lain Mbak. Oke, Mas Zainur, tapi kemudian apakah dengan masalahnya hanya selesai gitu aja dengan ya tadi mengembalikan saja mobil yang sudah terlanjur dibeli, dan kalaupun dibeli dikembalikan dijual lagi kan harganya juga tidak sama dengan pembelian itu 8,5 M. Langkah yang pertama tentu soal kepatuhan terhadap petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri. Silakan itu untuk ditindaklanjuti terlebih dahulu. Ya, publik mau melihat bagaimana Kaltim merespon petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri, itu yang pertama. Yang kedua, ini harus jadi pembelajaran untuk seluruh penyelenggara negara bahwa selain legality ya ada faktor kepantasan ya. Bagaimana pejabat negara, penyelenggara negara itu tidak bisa lepas dari faktor kepantasan. Apakah pantas atau tidak, itu perlu untuk direnungkan setiap seorang penyelenggara negara itu mau mengambil kebijakan publik. Yang ketiga, saya pikir tidak bisa berlindung di balik alasan bahwa gubernur tidak mengurusi sampai level anggaran seperti ini. Justru ini saya pertanyakan betul. Kok bisa gubernurnya nggak tahu? Dan yang kedua, kok DPRD-nya juga diam saja melihat satu kebijakan yang menurut saya publik seluruh Indonesia mengkritik kebijakan ini gitu ya. Silakan kalau masih ada pembelaan diri silakan, tapi ini dikritik oleh seluruh rakyat di Indonesia, saya pikir gitu ya. Jadi ini betul-betul menjadi juga enggak seluruh juga Mas Zainur ya, jangan lebay juga, enggak lah, enggak gitu loh. Apa mungkin intinya bahwa kita kemudian tidak anti kritik, enggak anti kritik Bang Jainuri ya, enggak anti kritik kita. Karena kita menganggap rakyat Indonesia semua juga inilah enggak bodoh lah. Jadi Pak Darno, kalau kemudian kami ya siap Mbak Audrey. Oke, tapi apakah kemudian karena ketua DPRD juga merupakan kakak dari Pak Gubernur, ini kemudian juga menjadi satu catatan kritik juga Mas Zainur, kemudian ketika tadi pembelian mahal ini kemudian tidak ditanggapi oleh DPRD dan memperbolehkan, menyilahkan saja? Enggak, kalau saya dulu Mbak Audrey, sebentar dulu. Ya gimana Pak Darno? Ya, Pak Darno silakan. Jangan juga begitulah, bahwa DPR itu kan tidak kemudian ketua yang kendalikan. Kan di DPR itu enggak sistem komando kayak kemudian di pemerintahan lah. Di sana ada fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PDIP, fraksi Demokrat dan lain-lain. Nah, jadi check and balance juga jalan lah. Ketua DPR itu bukan kemudian jenderalnya di DPR, enggak. Dia bersama-sama, karena saya juga pernah jadi DPRD Kalimantan Timur gitu loh. Fraksi PDIP yang selama ini juga kritis, fraksi Gerindra dan lain-lain juga kritis, kita akomodir juga. Oke, gitu. Singkat Mas Zainur. Jadi nggak ada korelasi lah, nggak ada korelasi. Oke, nggak ada hubungan. Mas Zainur singkat. Bagi saya sih kegagalan pengawasan ya. Fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran di DPRD mengalami kegagalan ketika gagal untuk melihat hal yang tidak wajar dan tidak pantas seperti ini. Dan sekarang saatnya koreksi. Silakan Pemprov Kaltim lakukan koreksi beserta dengan DPRD agar ini kemudian kebijakan ini bisa diubah menjadi kebijakan yang lebih pantas, yang lebih layak, tanpa kehilangan tujuan untuk mendukung mobilitas dari kepala daerah. Silakan. Sudah kita tangkap pesannya tadi di tengah efisiensi, jangan sampai kemudian hanya menjaga marwah, membeli mobil harga fantastis, apalagi uangnya pakai uang dinas. Terima kasih kalau gitu Mas Zainur, Pak Sudarno, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak Audrey. Tetap bersama kami, saudara. Israel sedang Teheran, ibu kota Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku serangan ini jadi operasi tempur besar-besaran. Kita bahas lebih dalam di Sapa Indonesia Malam. Israel serang Teheran, ibu kota Iran pada Sabtu pagi waktu setempat. Ledakan terdengar di beberapa titik di Teheran. Sirine meraung saat serangan Israel menghantam Teheran pada Sabtu pagi.
Media Iran, saudara, IRNA melaporkan lokasi ledakan dekat dengan Universitas Teheran. Sementara media lain di Iran, Fars, melaporkan sejumlah rudal menghantam area Jomhouri dan universitas yang dekat dengan kantor pemimpin tertinggi Iran. Serangan terjadi pasca perundingan fase kedua antara Iran dan Amerika Serikat berakhir tanpa kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui serangan ke Iran sebagai operasi tempur besar-besaran. Trump memperingatkan garda revolusi Iran untuk meletakkan senjata atau jika tidak akan menghadapi kematian. Time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. Sebuah kawah besar terlihat di lokasi reruntuhan bangunan di Teheran usai serangan gabungan AS Israel terhadap Iran, saudara. Asap juga terlihat di atas kota Teheran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan itu adalah operasi gabungan menghilangkan ancaman yang ditimbulkan rezim pemerintahan Iran saat ini. Menanggapi serangan Israel ke ibu kota Iran, Teheran, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menegaskan serangan yang terjadi pada Sabtu pagi menimpa lokasi-lokasi sipil dan infrastruktur vital di Teheran serta beberapa kota lainnya. Iran tegaskan serangan Israel dan Amerika merupakan pelanggaran piagam PBB dan tindakan agresi yang nyata terhadap Iran. Sabtu waktu setempat Iran, saudara, menyerang markas Komando Armada Amerika Serikat kelima yakni di kota Al-Manama, Bahrain. Kepulan asap hitam membumbung akibat serangan tersebut. Markas Komando Amerika di Bahrain berperan mengamankan jalur pelayaran di sekitar Timur Tengah yang kaya akan minyak. Saudara, kita bahas lebih dalam soal serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hikmahanto. Selamat malam Audrey. Prof, ini kan di tengah berlangsungnya perundingan dan juga negosiasi, apa sih sebenarnya pemicu serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran? Jadi pemicunya dugaan saya adalah Presiden Trump sudah tidak sabar karena mungkin Iran dianggap mengulur-ulur waktu untuk menyepakati terkait dengan kesepakatan yang dibuat. Intinya adalah agar Iran tidak mengembangkan uranium senjata nuklir dan kemudian Iran meminta Amerika Serikat untuk mencabut embargonya dan tentu membolehkan Iran untuk mempunyai nuklir tapi untuk tujuan damai. Nah, ini kelihatannya tidak tercapai sehingga beberapa jam yang lalu Presiden Trump kelihatannya berinteraksi dengan Perdana Menteri Netanyahu karena Netanyahu juga yang mendorong agar Presiden Amerika Serikat melupakan negosiasi dan langsung melakukan serangan ke Iran. Nah, namun Trump sepertinya menganggap bahwa tidak memiliki basis yang kuat apabila Amerika Serikat yang melakukan serangan, sehingga dia meminta kepada Netanyahu untuk melakukan serangan terlebih dahulu. Nah, Netanyahu menyerang dengan alasan bahwa ini merupakan preemptive strike, jadi serangan sebelum diserang, karena ada dugaan menurut Israel bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir untuk menyerang Israel. Nah, oleh karena itu preemptive strike ini diluncurkan pagi tadi oleh Israel, lalu kemudian ada balasan dari Iran, dan disinilah kemudian Amerika Serikat masuk karena ada perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dengan Israel yang intinya seperti pasal 5 dari NATO, yaitu serangan terhadap Israel itu merupakan serangan terhadap Amerika Serikat. Dan sekarang kita lihat
bahwa Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran, sementara Iran selain menyerang ke Israel, dia juga menyerang ke pangkalan-pangkalan militer yang ada di Timur Tengah. Ini Jadi apa yang dibacanya, Prof, ketika saling serang nih sekarang ini? Ya, yang bagi bagi Iran yang penting adalah menyerang pangkalan militer sehingga Amerika Serikat tidak punya basis untuk menerbangkan pesawat-pesawat tempurnya, pesawat-pesawat yang akan mengangkut mungkin prajuritnya untuk diterjunkan ke Iran. Karena yang ada sekarang adalah kapal-kapal induk. Memang kapal induk bisa meluncurkan rudal dan lain sebagainya, dan juga bisa menerbangkan pesawat. Tapi yang dikhawatirkan oleh Iran adalah kalau pangkalan-pangkalan dari negara-negara Arab itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran, karena itu lebih bisa dijamin keakuratan, dan kemudian juga soal bahan bakar dan lain sebagainya itu bisa lebih efisien daripada di kapal induk, seperti itu. Oke, Prof, ketika Israel dan Amerika menyerang Iran, sebenarnya lebih berat yang mana ketika tadi ingin agar Iran ini tidak punya senjata nuklir atau mengincar pemimpin Iran itu sendiri, Khamenei? Nah, sekarang kalau saya lihat, sebenarnya kalau Amerika Serikat mengkhawatirkan terhadap warganya yang mungkin akan terdampak dengan senjata nuklir ataupun tindakan dari, menurut Presiden Trump, tindakan radikal dari kepemimpinan dari Ayatollah terhadap warga Amerika Serikat. Nah, sementara kalau Israel, dan ini kemudian saya rasa disetujui oleh Amerika Serikat, menghendaki agar pemusnahan terhadap senjata nuklir, dan yang kedua adalah pada ujungnya mengganti kepemimpinan di Iran. Nah, karena apa? Karena menurut Israel bahwa setelah tahun 79, setelah berkuasanya Syah Iran, maka Iran sudah berubah dari kepemimpinannya itu yang tadinya bersahabat dengan Israel menjadi negara yang bermusuhan dengan Israel. Dan Israel tahu bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Iran itu sebenarnya ditujukan untuk Israel, sehingga Israel punya kepentingan untuk membinasakan itu dan kemudian mengganti kepemimpinan di Iran. Nah, ini yang sekarang ada anaknya Syah Iran, Reza Pahlavi, yang dia sudah mengatakan bahwa kalau saya nanti bisa kembali ke Iran dan memimpin Iran, maka 3 hal yang akan dia lakukan. Pertama adalah dia akan memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel. Yang kedua adalah dia akan menghentikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan uranium dan senjata nuklir. Dan yang ketiga adalah dia tidak akan lagi membantu proksi-proksi yang selama ini dibantu oleh Iran, yaitu Hamas, Hezbollah, dan Houthi, untuk menyerang Israel. Jadi seperti itu. Ketika Israel dan Amerika sama-sama bersekutu, apakah juga sekutu-sekutu di Iran juga akan membantu Iran nih? Dan apakah apa dampak globalnya yang lebih besar lagi, Prof, yang ditakutkan? Ya, yang pasti beberapa hari yang lalu dari pihak Rusia sudah mempunyai kesepakatan dengan Iran untuk memutakhirkan rudal-rudal Iran. Nah, ini yang tentu menjadi khawatir, apakah Rusia akan masuk dan terlibat dalam peperangan ini. Karena kalau sekarang ini kan tidak imbang ya antara Israel dengan Amerika Serikat dan Iran sendiri. Nah, ini yang kita tidak tahu akan seberapa jauh Rusia akan turut dalam perang ini dan mendukung Iran. Dan yang kedua yang kita perlu khawatirkan adalah walaupun ini jauh, yaitu Korea Utara. Karena Korea Utara itu dia akan siap untuk berperang kalau ada Amerika di sana. Nah, ini yang kita juga harus amati. Sementara kalau negara-negara sekutu Amerika Serikat, saya merasa bahwa mereka tidak akan mendukung tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, karena selain ada hubungan yang kurang baik dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa ini terkait dengan Greenland, terkait dengan tarif yang dikenakan terhadap sekutu-sekutunya, dan juga masalah BOP, maka mereka tidak akan dukung, dan mereka justru akan mengutuk mungkin tindakan dari Israel yang sudah melakukan serangan awal ke
Iran dan kemudian juga dibantu oleh Amerika Serikat, seperti itu. Prof, ini kan baru saja kami dapatkan informasi bahwa direncanakan Presiden Prabowo siap untuk menjadi fasilitator. Apakah ini kemudian perlu gitu diperlukan untuk sesegera mungkin Presiden kita menjadi fasilitator bagi kedua negara yang berkonflik saat ini? Kalau saat sekarang sepertinya belum diperlukan ya, karena saat sekarang perang itu sudah meletus. Jadi saat sekarang ini sudah meletus dan kemudian saling serang sudah dilakukan. Nah, nanti kalau misalnya perang ini masih terus berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, memang mungkin saja Presiden kita menjadi mediator untuk apa? Untuk menyelamatkan muka dari pihak-pihak yang berperang. Karena mungkin dari Amerika tidak mendapat dukungan dari rakyatnya, mungkin saja seperti itu. Israel juga terus diserang oleh Iran, dan Iran juga sudah mendapat serangan, sehingga mereka perlu untuk keluar dari situasi ini. Tetapi kalau mereka bilang bahwa saya menyerah, mereka tidak akan mau. Oleh karena itu penting ada pihak ketiga yang mencoba untuk menyelamatkan muka. Nah, yang kedua, harusnya Bapak Presiden mulai sekarang sudah harus berkontak dengan chairman dari BOP. Karena kita sudah jadi anggota BOP. Kalau misalnya tidak dilakukan ini, maka yang kita khawatirkan adalah BOP itu tidak ada manfaatnya. Dan baiknya ya kita keluar saja dari situ. Oke, sudah kita tangkap pesannya, tapi yang pasti adalah semoga ada deal-deal yang kemudian tidak membuat ya perang ini atau serangan-serangan ini lebih besar lagi dan akhirnya menyebabkan masalah yang lebih besar. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Saudara tetap bersama kami. Pencuri motor gagal beraksi di Depok, Jawa Barat usai dihadang pemilik rumah. Pencuri motor di kawasan Sawangan, Depok gagal membawa lari hasil curian usai digagalkan seorang emak-emak. Kawanan pencuri motor beraksi di kawasan Pengasinan, Sawangan, Depok saat pemilik rumah sedang berbuka puasa. Satu unit motor yang terparkir di teras rumah sempat dinyalakan dan dibawa pelaku. Tapi belum sampai keluar gerbang, pemilik rumah memergoki aksi pelaku. Warga yang mendengar suara teriakan ikut mengejar pelaku, dan pelaku yang berjumlah 2 orang ini langsung melarikan diri dengan sepeda motornya. Nah, sebelum berangkat, tiba-tiba di dalam ada suara, di luar ada suara, plek. Keluar, anak saya keluar, nah, istri saya keluar. Sambil istri saya keluar, motor udah dituntut dibawa ke sana. Nah, itu istri saya teriak, siapa lo, maling. Nah, itu akhirnya itu motor dilepas. Istri saya ambil motor, anak saya ngejar. Yang ini masih dari Depok, seorang pria ditangkap pemilik ruko saat hendak mencuri. Kalau maling nggak dilindungi, baru yang Seorang pria dikunci di garasi oleh pemilik ruko di kawasan Sukma Jaya gara-gara diduga hendak mencuri. Terduga pelaku adalah orang yang sempat menyewa ruko dan menggasak sejumlah barang saat batas waktu sewanya berakhir. Polisi pun datang membawa terduga pelaku pencurian ke Polsek Sukma Jaya. Menurut Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Madhi Budi, korban dan terduga pelaku saling kenal karena sempat menyewa ruko korban selama 2 tahun. Dari hasil keterangan sementara, pelaku menggasak sejumlah barang di ruko korban, diantaranya 2 unit AC hingga wastafel. Perjanjian sewa menyewa ruko yang disepakati selama 2 tahun. Selama 2 tahun setelah masa sewa tersebut berakhir dan korban melakukan pengecekan ke dalam rukonya, diketahui beberapa barang yang ada di ruko miliknya telah hilang. 2 unit AC hilang, rantai parkiran juga, wastafel dan saluran air rusak. Ketika pelaku
berada di sana dan diketahui oleh korban seperti terlihat di video, korban berusaha untuk menutup pintu dan menggembok pintu rukonya. Mahasiswa yang menganiaya rekannya di lingkungan kampus UIN Suska diketahui sudah merencanakan aksinya sejak lama. Sesaat lagi kami kembali dengan informasinya. Mahasiswa yang menganiaya rekannya di lingkungan kampus UIN Suska kini berstatus tersangka. Pelaku diketahui sudah merencanakan aksinya sejak November tahun lalu. Menurut polisi, pelaku menganiaya korban dipicu sakit hati urusan asmara. Pelaku merasa hubungan dengan korban lebih dari teman, namun tidak berbalas. Polisi akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap pelaku. Dari pemeriksaan yang kami lakukan masih dengan keterangan sakit hati atas hubungan yang disudahi oleh korban, sementara pelaku sendiri tidak mau. Kalau untuk perencanaan kami tanyakan di pemeriksaan pada tersangka, yang bersangkutan menyatakan dari awal November juga sudah ada niat untuk melakukan hal ini, namun baru terlaksana pada kemarin hari Kamis di UIN Suska. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim mengatakan tersangka dikenal pribadi baik namun pendiam. Pelaku terancam akan dikeluarkan dari kampus dengan tidak hormat. Kita tidak punya catatan buruk untuk tersangka ini atau pelaku ini. Baik-baik ya, hanya saja dia ini kita kenal orang yang sangat introvert atau sangat pendiam. Dugaan kita pelanggaran berat dan sanksi terberatnya adalah dikeluarkan atau diberhentikan dengan tidak hormat. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa. Pasti sejuknya. Saya Audrey Chandra pamit, sampai jumpa lagi.